Selamat siang Pak Angga. Ya, selamat siang Pak Topik. Aduh, baru ketemu nih. Kita berbeda kampus Pak Angga di bawahnya, saya di sini. Gini Pak Angga, saya kan punya mandat, punya amanat dari kepala untuk melakukan supervisi akademik nih kepada Pak Angga. Nah, kira-kira Pak Angga bisanya kapan nih saya ke kelas? Tergantung sih Pak Topik. Kalau untuk saya sih asalkan jadwalnya pas jadwal ke kelas aja. Paling hari apa? Apa mau habis ini, mau besok atau mau minggu depan? Boleh dari hari Senin boleh. Oh, hari Senin ya. Hari Senin jam pertama Pak Topik. Senin berarti hari Senin sesudah upacara ya? Iya, sudah upacara. Pertama. Terus nanti di kelas berapa nih? Saya di kelas 10 AT. 10 AT1. 10 agribisnis ternak 1 ya. AT1. Nah, jadi Pak Angga, kan nanti ke kelas Pak Angga belajar nih, memberikan materi, memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Lalu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ketika nanti supervisi akademik itu seperti apa Pak Angga? Ya tujuannya sih saya ingin bahwa materi yang saya sampaikan itu nyampe ke anak gitu Pak. Iya. Ya paling tujuan utamanya seperti itu. Jadi materi sampai dan anak itu bisa memahami apa yang saya sampaikan gitu. Kan materi sampai. Nah, ada batasan untuk materi itu, batasan-batasan. Misalkan kalau AT mungkin di dasar-dasar Nggak, dasar ternak kejiwaan, ya, ya, dasar kejiwaan. Mungkin ada batasan. Saya mau sampai sini nih, memberikan pembelajaran supaya anak paham dulu. Ada. Seperti apa itu? Ya jadi intinya saya nanti memberikan materi pun karena judulnya juga dasar kejuruan, jadi saya memberikan materi pun yang dasar-dasarnya dulu kok. Jadi materi yang saya sampaikan itu nanti intinya untuk membuka wawasan anak dulu, karena mereka kan tidak semua anak petani, anak peternak. Jadi ya kita membuka dulu wawasan yang dasar-dasarnya dulu supaya mereka mengenal tentang peternakan. Tentang peternakan. Nah, misalkan wawasannya seperti apa? Bentuk sapi ini seperti ini atau lahan seperti apa? Ya seperti itu. Intinya sih dari awal itu mereka dikenalkan dulu tentang dunia peternakan itu seperti ini nih. Kalau kalian terjun itu nanti lulusannya itu nanti kerja akan ke sini dan apa yang harus mereka miliki ketika nanti mereka lulus dari SMK itu seperti ini. Nah sekarang diberi batasan dulu karena mereka baru kelas 10 ya dasarnya dulu diberikan. Ya salah satunya kan ada K3 LH, jadi keselamatan dan kesehatan kerjanya dulu. Terus tentang pengenalan macam-macamnya ternaknya dulu, seperti itu Pak Topik. Dasar-dasar pakannya itu macam-macam kan, ada hijauan, ada konsentrat, itu hanya dasarnya dulu yang diberikan. Kalau nanti ini pertemuan pertama dengan anak-anak atau pertemuan lanjutan? Lanjutan, kemarin saya sudah memberikan materi yang tentang K3 LH, tapi kan rencana saya itu sampai 3 pertemuan. Nah, saya baru 2 pertemuan ke anak. Gitu. Ini jadi nanti pertemuan ketiga ya. Nah, oke. Nah, di pertemuan ke-1 dan ke-2, menurut Pak Angga, apa ada kesulitan dalam memberikan pembelajaran terkait apakah itu baik dengan materi atau dengan tingkat pemahaman atau dan lain sebagainya, menurut Pak Angga seperti apa? Ada sih. Jadi intinya kan mereka ini kelas 10 ini baru beranjak dari SMP Pak Topik ya. Jadi pola pikirnya mereka belum terlalu siap sebetulnya. Nah, kita tugas yang guru yang di kelas 10 ini yang punya peran untuk membuka wawasan mereka termasuk kedisiplinannya Pak Topik. Apalagi kan angkatan sekarang ini angkatan pasca pandemi Pak Topik begitu ya. Jadi intinya kesiapan anak, kedisiplinan, dan juga intinya sih mereka itu mungkin terlalu lama lah di rumah, jadi memang BDR ya. Lama BDR. Tadi kan seperti singgung nih Pak Angga terkait dengan kedisiplinan. Memang
anak-anak ini banyak yang indisipliner gitu. Untuk banyak tidak, tapi intinya masalah disiplin itu meskipun mereka ada satu atau dua bisa bisa membuat pembelajaran itu kadang menjadi buyar, Pak Topik. Ya, ketika yang lainnya serius, ada satu saja yang indisipliner itu kan bisa membuat ricuh di dalam kelas. Nah itu, tapi insya Allah lah pada pertemuan pertama itu seperti itu, pertemuan kedua sudah agak membaik. Ya mudah-mudahan nanti di pertemuan ketiga pas Pak Topik supervisi mungkin nanti bisa lebih baik lagi. Kalau di yang pertemuan sebelumnya apa sudah diterapkan kedisiplinan yang menurut Pak Angga ini nih penerapan kan terlebih kalau ke K3LH kalau tidak salah ini lebih ke keselamatan kerja ya? Sudah diterapkan? Sudah belum diterapkan karena kalau diterapkan itu mereka harus praktikum. Nah itu baru diberitahu, disosialisasikan penggunaan pemakaian yang betul dan kedisiplinan yang lain yang menyangkut nanti untuk mereka ketika mereka praktikum. Intinya kan itu sebagai modal nanti mereka untuk bekerja di lapangan. Nah itu sudah diberikan informasinya, tapi untuk diterapkan belum karena insya Allah mungkin nanti pertemuan ketiga kalau mereka memang materi saya kan 1 JP sudah beres, mungkin 1 JP berikutnya bisa saya bawa ke kanan langsung mungkin untuk praktikum. Apakah sudah bisa diterapkan atau belum? Tapi untuk nanti kita pertemuan supervisi akademiknya observasi, apakah ini akan dilakukan praktik berarti ya? Atau belum masih teori? Untuk mungkin melihat nanti Pak, tapi kalau misalkan bisa 1 JP materinya sudah rampung mungkin akan dilakukan praktik. Tapi kalau misalkan belum, ya kita masih tetap materi di kelas. Tapi saya suruh anak-anak itu sudah saya perintahkan untuk membawa peralatan praktek. Oh, iya. Jadi meskipun mereka tidak ke kandang, mereka bisa menerapkan penggunaan yang APD yang betul itu seperti apa bisa di kelas. Bisa di kelas. Seandainya nih nanti kalau nanti pada saat kita observasi Pak Angga melakukan praktikum dengan anak-anak, rencana pengembangan terkait tadi yang disampaikan baik itu pola pikirnya, kedisiplinannya dan lain sebagainya dengan K3LH-nya, apa nih yang akan Pak Angga kembangkan nanti pada saat praktikum nanti? Pada saat praktikum mungkin yang akan saya kembangkan itu tentang pola pikir pentingnya, Pak Topik, pentingnya K3 itu apa? Karena memang sebagai dasar jangankan di dunia peternakan, di dunia industri manapun yang namanya untuk keselamatan kesehatan kerja itu memang yang paling utama. Intinya bukan hanya untuk diri sendiri, mungkin untuk perusahaan juga gitu lah, untuk keberhasilan. Nah jadi yang akan saya mungkin nanti ketika pertemuan ketiga pas Pak Topik supervisi nanti saya juga akan menayangkan itu Pak Topik tentang pentingnya APD itu bagaimana supaya membuka pemahaman mereka gitu. Jadi ada video yang di dunia industri itu seperti apa begitu. Mungkin mudah-mudahan lah dengan metode ini bisa lebih merubah mereka. Nah, berarti kan kalau penayangan video itu semacam gambaran visual ya, audio visual. Jadi termasuk strategi yang digunakan supaya mereka nanti gini ya K3 itu mungkin seperti itu atau supaya mereka tidak cuma membayangkan saja Pak Topik. Jadi mereka juga bisa melihat ternyata seperti itu. Jadi mungkin bisa mensinkronkan dari pertemuan pertama kedua yang mereka itu cuma bisa membayangkan, mereka bisa mensinkronkannya dengan melihat video secara langsung. Ya. Nah, apa ada yang lain selain menayangkan video supaya mereka paham, supaya paradigma mereka dalam bekerja seperti ini, tapi kan sesuai SOP, baik itu sekolah, perusahaan itu kan berbeda ya untuk K3-nya. Nah, ada strategi yang lain selain audio visual yang akan diterapkan ke anak-anak? Ada ya, untuk tadi terkait dengan indisipliner ya. Intinya saya akan memberikan selain SOP, saya akan memberikan ini dulu apa istilahnya untuk kalau kita di sekolah itu apa namanya tuh, komitmen itu kita bikin komitmen kesepakatan kelas dulu. Iya. Nah ketika mereka melanggar, saya juga membuat semacam punishment yang artinya
bukan menghukum anak secara apa, secara fisik atau secara istilahnya yang negatif, enggak. Jadi intinya saya akan menerapkan itu untuk mereka juga. Misalkan ketika mereka melakukan pelanggaran ringan awal, diberikan tugas seperti apa dulu. Mungkin mereka saya akan disuruh untuk menghafal dulu perkalian 1 sampai 10 gitu. Atau dalam fisiknya mungkin saya akan perintahkan push up 10 begitu. Mungkin akan ada kesepakatan dulu supaya intinya mereka bisa sadar bahwa sebetulnya apa yang akan dilakukan di sekolah itu akan merubah mereka ke arah yang lebih baik begitu. Oke. Nah, barusan kan di kita sempat singgung ya sama Pak Angga tentang punishment. Biasanya kan suka ada reward nih kalau anak yang sudah disiplin, ketiganya sudah diterapkan. Apa ada reward untuk anak yang terbilang disiplinnya cukup baik, kesadaran dirinya tentang pentingnya K3 sudah baik, apa ada? Ada. Untuk yang saya lakukan sih biasanya saya memang dari tiap tahun itu suka melakukan reward. Di samping punishment ada reward. Biasanya intinya kita nggak rugikan memberikan pujian kepada anak topik. Intinya untuk memotivasi yang lain. Dan biasanya saya kalau masuk kelas itu suka membawa di tas itu semacam permen Pak Topik. Iya. Bukan tentang harganya ya. Iya. Ini bukan tentang harganya, tapi mereka ketika kita berikan pujian dan kita berikan hadiah meskipun itu harganya murah, mereka itu mungkin bisa lebih apa ya? Jadi ada kebanggaan tersendiri mungkin buat anaknya dan akhirnya mereka bisa berkompetisi untuk ke arah yang lebih baik. Jadi ada sesuatu nilai keberhasilan dan kebanggaan terhadap apa yang dilakukan. Iya, begitu. Oke, gitu ya Pak Angga, terima kasih. Berarti hari Senin jam pertama di kelas 10 AT, berarti di kampus 2 ya? Iya, di kampus 2. Nanti saya akan ke sana, masuk kelas, ke kelas Pak Angga, tapi anggap saja saya tidak ada. Siap. Ya, jadi saya tidak akan ngapa-ngapain, saya hanya sit in dan melihat apa yang disampaikan Pak Angga terkait dengan area pengembangan yang akan dicapai, khususnya terlebih di K3 dan kedisiplinan, terus penyadaran diri anak-anak. Nah, nanti akan dilihat, lalu kita nanti habis pembelajaran Pak Angga, kita akan ngobrol lagi. Iya, siap Pak Topik. Oke. Mudah-mudahan dengan kegiatan nanti Pak Topik datang itu mungkin untuk saya pribadi juga mungkin saya bisa menambah, istilahnya melengkapi apa yang saya kurang, bisa kurang. Intinya saya yang ingin menggali apa yang ada di diri Pak Angga sebagai potensi yang selama ini mungkin terhambat atau tidak keluar gitu. Jadi sekarang saya yang akan menggali potensi-potensi yang ada dalam diri Pak Angga. Jadi tujuannya kita tidak ada judgement, tidak ada penghukuman kalau selama ini mau supervisi ini, tidaknya. Kita akan lebih banyak intinya untuk merubah ke arah yang lebih baik Pak Topik. Gitu. Siap. Terima kasih Pak Angga. Ya, tapi siap. mohon maaf di tanda tangan dulu Pak Angga. Siap. Iya, terima kasih Pak Angga. Ya, siap, Ya, sama-sama. sampai bertemu hari Senin. Siap.